Guys, selamat datang di channel Neko Bagus. Hari ini kita membahas tentang MBG karena sampai sekarang masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Apakah MBG ini mesti harus dilanjutkan atau dihentikan, atau ada opsi yang lain tentang MBG ini? Guys, kalau kita lihat MBG ini jelas itu, kalau kita dihentikan ini jutaan anak bisa kehilangan akses untuk mendapatkan makanan bergizi. Kalau program ini dihentikan, jadi pertanyaannya, beranikah kita mengambil resiko ini? Bagaimana menurutmu guys? Apakah perlu dilanjutkan apa tidak? Nah, atau karena ini bukan sekedar program, tapi investasi masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan. Di tengah pro dan kontra kebijakan yang didorong oleh pemerintah sebagai langkah besar untuk generasi masa depan Indonesia, tapi apakah benar harus tetap berjalan atau bagaimana MBG ke depannya? Mari kita bahas lewat video ini. Kita lihat reaksi dari masyarakat, bagaimana mereka menanggapi tentang MBG ini. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Mengapa Mr. Presiden ngotot tidak mau menghentikan program MBG? Padahal kritik dari pakar dan masyarakat itu terus berjalan. Mereka diabaikan. Bahkan anggaran MBG ini memotong dari anggaran pendidikan. Luar biasa, harus terus berjalan. Mengapa demikian? Ini analisa emak. MBG adalah janji kampanye yang paling kuat dan paling gampang dilihat hasilnya. Makan itu konkret, bisa difoto, di video, lalu disebar. Bagi presiden baru, MBG adalah cara cepat untuk mengatakan bahwa saya bekerja sejak hari pertama. Paham ya poinnya? Karena itu program ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti artinya satu hal, janji politik gagal, dan presiden menjaga itu. Tapi kita harus pahami ada lapisan lain yang lebih dalam. MBG ini menciptakan jaringan ekonomi dan politik yang besar. Program sebesar ini tentunya membutuhkan dapur SPPG, logistik, tenaga kerja, kontrak rutin, dan aliran uang setiap hari. Artinya uang negara ini menyebar ke banyak titik, dan dari situ terbentuklah loyalis baru. Presiden butuh loyalis untuk menjaga kekuasaannya. Dalam politik, ini disebut dengan state sponsor patronase. Kebijakan negara yang sekaligus membangun jaringan mendukung. Makanya MBG harus tetap berjalan, bahkan saat libur, saat Ramadan. Bahkan pegawai SPPG akan diangkat menjadi PNS, mengalahkan guru honorer. Luar biasa. Jadi, yang dijaga saat ini itu bukan program, tapi legitimasi kekuasaan. Dan disinilah pertanyaan pentingnya muncul. Apakah kebijakan negara dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat, atau demi menjaga simbol kekuasaan agar tetap utuh? Kalian bergizi gratis digugat. Yang ribut siapa? Bukan anak sekolah, bukan orang tua yang tiap pagi mikir bekal, tapi kelas menengah sok kritis yang hidupnya aman, perutnya penuh, pikirannya sibuk debat. Mereka ngomong konstitusi dari kafe, ngomong moral dari timeline, ngomong pendidikan sambil wifi kencang. Sementara di luar sana ada anak berangkat sekolah tanpa sarapan. Pak Prabowo bicara soal gizi, mereka jawabnya teori. Pak Prabowo kerja di lapangan, mereka kerja di kolom komentar. Aneh ya, puluhan tahun anggaran pendidikan habis triliunan, kelas tetap padat, stunting tetap tinggi, anak pingsan di sekolah jadi berita rutin, mereka diam. Begitu anak dikasih makan, baru muncul suara paling lantang, ini bukan pendidikan. Ya wajar, karena pendidikan versi mereka gak pernah nyentuh perut kosong. Kelas menengah sok kritis itu bukan anti masalah, mereka cuma anti solusi. Karena kalau masalah selesai, mereka bakal kehilangan panggung buat merasa paling pintar. Ini bukan soal pasal, bukan soal angka. Ini soal siapa yang pernah ngerasain lapar dan siapa yang cuma hobi ngomongin lapar orang lain. Pak Prabowo mungkin gak sempurna, tapi beliau pilih satu hal yang nyata. Anak makan dulu, debat belakangan. Kalau lapar masih jadi bahan debat, berarti yang ngomong gak pernah lapar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. MBG aja. Tetap di MBG aja ya? Kenapa itu? Karena kayak aku sibuk pagi-pagi jadi nggak sempat nyiapin bekal. Jadi Kalau saya biar ke MBG aja. Tetap di MBG aja. Pengeluarannya ke situ. Untuk anak yang hitungnya butuh asupan gizi lah. Biasanya mungkin dari orang tua dia
mungkin hanya setakat makan telur koko. Dengan ada MBG ini anak merasakan ayam juga. Dalam 1 bulan itu mungkin 3 kali ayam mereka masih merasakan juga ayam. Lebih ke MBG aja sih. Oh, kenapa begitu? Kalau ke uang kita kan nggak tahu nanti mereka pakai buat makan atau buat apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu disalahgunakan atau digunakan lebih baik lagi. Berarti tetap salurkan ke anak-anak aja ya. Selama tidak membebankan dana pemerintah ya saya sih setuju-setuju aja sih. Tetap di MBG ya. Tetap di berarti MBG. ya? 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil. Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa 99,9% program makan bergizi gratis MBG di Indonesia itu sukses. Dan hari ini di Jepang saya melihat langsung gambaran kenapa program seperti ini bisa sangat berdampak. Di Jepang mendapatkan makan bergizi gratis juga dari sekolahnya. Bedanya, dapurnya ada di dalam sekolah. Ada chef yang memasak langsung, sehingga makanannya lebih fresh. Biayanya juga bisa ditekan. Nggak ada biaya transport, nggak ada biaya packaging, nggak ada sewa tempat. Jadi cost-nya turun, kualitasnya bisa naik. Yang menarik, guru dan kepala sekolah ikut makan. Ini membuat standar rasa dan gizinya terjaga, karena semua merasakan hal yang sama. Lalu anak-anaknya pun belajar karakter yang baik. Setiap hari ada 4 murid yang bertugas menservis teman-temannya, belajar bertanggung jawab, empati, dan melayani. Hal baik ini sebenarnya sudah kita lakukan di Indonesia. Di boarding school anak-anak saya sekolah, di Nuraida Bogor dan Alwil dan Bekasi, dapurnya juga ada di sekolah. Artinya konsep ini realistis dan bisa direplikasi. Jadi MBG itu bukan hanya soal makan, ini soal gizi, efisiensi. Ini juga tentang pendidikan karakter dan kualitas masa depan. Jadi kita dukung langkah pemerintah dan terus belajar dari praktik terbaik dunia agar program ini bisa benar-benar tepat sasaran dan sukses. Konsep MBG ini sudah salah kaprah sejak awal. Kita kira luar biasa seperti yang dikonsumsi negara-negara yang punya IQ tinggi seperti yang di Cina, di Jepang, di Jerman. Ternyata enggak, sama saja dengan yang kita konsumsi setiap hari. Tempe-tempe juga, tahu-tahu juga, kol, wortel, buncis, buahnya pisang. Jadi apa yang membedakan konsep MBG ini dengan yang kita konsumsi setiap hari? Kalau seperti ini konsepnya, rakyat tidak butuh MBG. Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jam makan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan harusnya diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat mendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika sebuah kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan, maka yang salah bukan rakyat. Yang salah adalah kebijakannya. Kami tidak butuh aturan yang memaksa. Kami butuh negara yang berpikir, peka, dan menghormati realitas sosial. Setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan sebenarnya dari video pertama menampilkan bahwa sebenarnya MBG ini sangat krusial sekali ya, karena ini merupakan program unggulan, pilar satu program para presiden kita Prabowo Subianto, dikarenakan kalau MBG ini berjalan maka seluruh kekuatan ekonomi bisa berjalan, karena ini berdampingan. Kalau kita memperkerjakan masyarakat kita yang menganggur, jadi semuanya ada koneksi yang bisa berjalan melalui MBG ini. Dan di video yang lain menampilkan bahwa kenapa MBG ini sebenarnya sangat baik. Yang komplain itu adalah masyarakat menengah ke atas, karena mereka tidak pernah merasakan perutnya lapar. Dan sebagian masyarakat mengatakan bahwa MBG ini sangat baik karena anak mereka saat sibuk dan sangat mahal kebutuhan pokok, jadi mereka agak merasa
merasa sangat terbantu oleh adanya MBG karena mereka sudah diberi bekal yang bergizi di sekolah nanti. Jadi para orang tua tidak perlu pusing untuk menyiapkan bekal yang bergizi buat anak-anaknya ke sekolah. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Bapak Presiden mengatakan bahwa 99,99% MBG sudah dikatakan berhasil, karena 0,00 memang ada hal-hal seperti keracunan dan lain-lain, tetapi itu sangat kecil sekali angkanya. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Tapi pertanyaannya, jika negara lain seperti Jepang yang bisa berhasil dan negara-negara lain bisa berhasil dalam memberikan makanan gratis, mungkin kita bisa meniru mereka, karena mereka atau memasak di sekolah, jadi tidak ada istilah makanan sudah basi ataupun yang lain-lainnya. Biaya transport jadi sangat murah dan efisien. Mungkin MBG kedepannya bisa seperti itu. Dan pertanyaannya, kenapa jika negara lain yang punya program makan gratis bisa berhasil 100% dan mengapa MBG di Indonesia masih bermasalah? Apa sih yang salah MBG di Indonesia ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.